semua dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan kita, mengajarkan kita dari zaman kebodohan hingga zaman banyak ilmu pengetahuan hingga saat ini. Baiklah Bapak Ibu, di sini saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu karena sudah menyediakan meluangkan waktunya untuk mengikuti pengimbasan diseminasi budaya positif, yaitu salah satu tugas guru penggerak angkatan 10 ini. Perkenalkan, saya Titin Haryani, CGP angkatan 10 di tahun 2024. Baiklah Bapak Ibu, di sini sebelum saya menjelaskan tentang budaya positif, alangkah baiknya kita di sini supaya tidak ngantuk ya Bapak Ibu, kita explaining dulu ya. Tepuk tangan dulu. Ya, terima kasih. Seperti biasa kalau saya dalam acara materi itu pertama saya itu senang dengan tepuk pramuka Bapak Ibu. Ya, satu kali tepuk pramuka. Alhamdulillah Bapak Ibu semuanya, ternyata ada yang salah ya. Biasanya kalau saya itu dukung, tapi kalau ini enggak ya Bapak Ibu. Di sini saya melihat ada potensi bakat Bapak Ibu guru tuh biasa memberikan SPP itu sangat luar biasa. Coba Bu Susi, biasanya itu dia bersemangat sekali dalam memberikan SPP-nya ya. Coba saya minta bantuan kepada Bu Susi, dipersilakan. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Jadi nanti ikuti ucapan saya gitu, bukan gerakan saya. Jadi misal saya berbicara pegang telinga, jadi tapi harus lihat saya ya Bapak Ibu. Iya, jadi jangan fokusnya ke mana atau mana, harus fokusnya ke saya. Jadi ikuti apa yang saya katakan. Pegang telinga. Nah, ulangi ya, sekali kita tes dulu. Ikuti kata-kata, tapi harus lihat saya. Pindah, tidak boleh kamu lihat laptop, tidak boleh. Harus melihat saya. Oke, siap Bapak Ibu. Bisa kita mulai. Mbak Lela, nggak boleh merem, harus lihat saya. Oke, bisa kita mulai. Pegang kepala, pegang hidung. Ini lama tuh. Lagi ya. Bisa diulangi ya. Pegang mata, pegang hidung, pegang rambut. Oke, luar biasa, tepuk tangan. Terima kasih Bu Susi. Alhamdulillah, terima kasih Bu Susi, luar biasa. Ternyata semangat sekali ya sebelum membuka materi ini. Bapak Ibu sangat luar biasa. Kita beri tepuk tangan semuanya. Oke, baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang budaya positif. Sebelum saya memaparkan lebih jauh, saya ingin menanyakan apa di benak Bapak Ibu tentang budaya positif? Apa yang Bapak Ibu ketahui? Apa ya? Oh iya, Bu Meleni. Oh, terima kasih, boleh tepuk tangan. Ada Bu Meleni yang sudah menanyakannya. Baik, terima kasih Bu Titin. Menurut saya, budaya positif adalah nilai-nilai yang bisa diterapkan di sekolah. Oke, terima kasih luar biasa. Oke, jadi menurut Bu Meleni, budaya positif adalah nilai-nilai yang diterapkan di sekolah. Ada lagi Bapak Ibu? Apa itu budaya positif? Oh iya, Miss Eva atau biasa dipanggil dengan Bu Eva. Menurut saya budaya positif itu hal-hal baik yang biasa dilakukan di sekolah. Boleh tepuk tangan ya. Menurut Miss Eva, budaya positif adalah hal-hal yang baik yang dilakukan di sekolah. Oke, semua jawaban Bapak Ibu itu semua luar biasa ya. Jika mendengar budaya positif dari Bapak Ibu itu semua beraneka ragam ya. Intinya itu semua melakukan hal-hal yang baik. Oke, terima kasih. Next. Budaya positif. Apa budaya positif yang ada di sekolah Bapak Ibu? Ada nggak? Ya. Apa itu? Coba aja Bu Susi. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Titin. Budaya positif di sekolah kami
beribadah tepat waktu. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan Ibu. Terima kasih Bu Susi, jawaban yang luar biasa. Ada lagi Bapak Ibu? Tidak ada ya? Oke, next. Budaya positif. Apakah budaya positif berjalan dengan baik di sekolah Bapak Ibu? Jadi di sekolah kita ini apakah budaya positif itu sudah berjalan dengan baik? Saya ingin mencoba Bu Indah jawabannya. Apakah sudah berjalan dengan baik Bu Indah di sekolah kita ini? Baik, terima kasih Ibu ya. Untuk kegiatan budaya positif di sekolah kita sudah alhamdulillah terlampaui. Apresiasinya kalau untuk poin mungkin sudah 80 sampai 90 gitu ya Bu ya. Terima kasih, beri tepuk tangan untuk Bu Indah. Oke, dari sekolah kita ini budaya positif secara tidak langsung sudah berjalan 80% ya Bapak Ibu tanpa kita sadari. Yang pertama yaitu selanjutnya yaitu next. Dalam budaya positif itu ada konsep inti budaya positif itu ada 7 ya Bapak Ibu. Yang pertama disiplin positif, yang kedua nilai-nilai kebajikan universal, yang ketiga kebutuhan dasar manusia, keempat motivasi perilaku manusia, kelima posisi kontrol, kemudian keenam keyakinan kelas, dan ketujuh segitiga restitusi. Oke, pengertian disiplin positif. Disiplin berasal dari bahasa Latin disiplin, disiplina yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari kata akar yang sama dengan disciple atau murid atau pengikut. Nah, untuk menjadi seseorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Ya, tujuan dari disiplin positif Bapak Ibu, tujuan di sini adalah menanamkan motivasi pada murid-murid untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dari tujuan di sini ada contoh disiplin positif. Yang pertama, mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Yang kedua yaitu mengajarkan anak untuk dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Selanjutnya, mengajarkan anak-anak memiliki motivasi internal bukan karena paksaan, pujian atau hukuman. Selanjutnya yaitu nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal berarti nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Dari nilai-nilai kebajikan universal, salah satunya adalah nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Di sini ada berapa profil pelajar Pancasila Bapak Ibu? Oke, ada 6 ya betul Kak Yuli. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Oke, yang kedua tolong sebutkan Pak Yuli. Yang kedua ada berkebinekaan global. Yang ketiga bergotong royong, kreatif, beranalitis, dan mandiri. Ya, Baiklah, terima kasih Pak Yuli. Inilah nilai-nilai kebajikan universal berdasarkan dengan profil pelajar Pancasila. Ada 6 ya Bapak Ibu. Selanjutnya yaitu kebutuhan dasar manusia. Sebelum kita mengetahui contoh-contoh kebutuhan, kita harus paham terlebih dahulu apa itu kebutuhan dasar manusia.
Sebelumnya salam dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan mencoba menanggapi dari pertanyaan pemateri saudari Ibu Titin ya. Ya, sangat luar biasa tadi nonton materi ini sehingga saya juga antusias untuk mengajukan tangan untuk menjawabnya. Yang saya pahami kebutuhan dasar manusia itu adalah kebutuhan yang harus terpenuhi dalam setiap diri manusia. Kayak misalnya kita itu kan manusia itu dalam seharian itu kan butuh energi. Nah, untuk memenuhi energi itu saya harus butuh makan. Nah, itu salah satu kebutuhan. Terus apalagi di era yang saat ini ya, kita sudah kekinian, kadang kebutuhan dasar kita saja itu melupakan. Maksudnya kebutuhan yang pokok kita kesampingkan, malah kebutuhan yang tidak penting kadang yang kita utamakan. Ini cerita. Contoh misalkan hari ini kita itu kebutuhannya sebenarnya untuk bertahan hidup, untuk beli makan, untuk dapat rumah. Nah itu belum kita penuhi, tapi kita itu kadang sudah terlalu jauh. Belum dikatakan itu mobil, itu mobil bu. Nah itu kadang yang membuat membebani diri kita sendiri. Intinya kebutuhan dasar manusia itu adalah kebutuhan yang dibutuhkan setiap manusia untuk mendapatkan kenyamanan lah, enak gitu ya. Itu terima kasih untuk kawan-kawan. Siapa yang ingin menambahkan lagi, dipersilakan. Saya ini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Yuli sudah memaparkan dengan baik apa itu kebutuhan dasar. Beri tepuk tangan dulu pada Pak Yuli. Oke Bapak Ibu, jadi kebutuhan dasar manusia tadi sudah dipaparkan oleh Pak Yuli, luar biasa ya. Kebutuhan dasar manusia adalah kebutuhan yang melekat pada diri kita sendiri ya. Di situ tidak jauh beda ya dari apa yang kita butuhkan. Oke, di sini ada beberapa contoh kebutuhan dasar manusia yaitu bertahan hidup, penguasaan, kebebasan, kesenangan, kasih sayang dan rasa diterima. Oke, di sini contoh dari bertahan hidup yaitu makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Contoh penguasaan yaitu tentang harga diri, menjadi pemimpin, merasa dianggap, berprestasi, kemudian didengar dan diakui. Selanjutnya yaitu contoh dari kesenangan. Kesenangan biasanya itu tidak lepas dari bermain, humor, antusiasme, kemudian tertawa. Contoh kebebasan, mandiri, mencoba hal yang baru, kemudian dapat mengendalikan diri dan memiliki pilihan. Contoh kasih sayang dan rasa diterima, yaitu rasa diterima, kemudian kita dipedulikan, kerjasama, kemudian berbagi dan bagian dari kelompok. Kita beralih ke motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia di sini kita ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, kemudian untuk menghindari hukuman dan untuk menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya. Nah, kita di sini sudah dalam materi keyakinan kelas di sekolah. Sebelum saya jelaskan apa itu keyakinan, coba di sini menurut Bapak Ibu keyakinan kelas itu apa ya? Siapa yang sudah tahu? Oh iya, Miss Maria, silakan Miss. Oke, menurut saya keyakinan kelas itu yaitu pernyataan-pernyataan yang universal yang dibuat dalam bentuk kalimat yang positif.
Gitu Bu. Oh iya. Masya Allah luar biasa Miss Maria ya. Keyakinan kelas menurut Miss Maria luar biasa. Oke. Satu lagi ya, kayaknya kalau satu itu kurang marah ya. Iya, jomplang ya kata Pak Juli. Oke. Coba saya tanya ke Bu Ida. Nah, silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini hanya menambahkan mungkin ya. Tadi memang sudah sesuai sekalian diutarakan oleh Miss Maria bahwa memang keyakinan kelas itu adalah suatu pernyataan yang universal dan itu memang pernyataan itu harus mengandung kalimat yang positif. Jadi memang benar sekali dan keyakinan kelas itu adalah sesuatu yang kita sepakati. Nah, kalau kita sebagai dewan guru atau sebagai pendidik berarti sesuatu yang kita sepakati antara kita dengan siswa. Kalau kepala sekolah berarti kepala sekolah dengan gurunya atau dengan bawahannya seperti itu. Dan itu pun harus pembuatannya itu pembuatan keyakinan kelas atau yang biasa kita sebut dengan kesepakatan kelas atau biasa disebut dengan kontrak belajar kalau guru mampir. Itu harus dibuat bersama dan diyakini bersama sehingga ketika siswa melanggar keyakinan tersebut nanti akan ada punishment yang diberikan. Begitu ya Bu ya, terima kasih. Ya terima kasih, beri aplaus untuk Bu Ida ya. Semuanya luar biasa. Jadi dapat menunjukkan keyakinan di kelas ini adalah kita adanya kolaborasi ya antara murid, kemudian antara pihak sekolah dan termasuk siswa. Oke, terima kasih. Next. Keyakinan kelas sekolah di sini yang pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak, yaitu daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut, misalnya di sekolah kita ya Bapak Ibu. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ya, di sini ada beberapa contoh peraturan kelas kemudian beserta keyakinan kelasnya. Peraturan kelas yang pertama yaitu nomor 1, kembalikan barang ke tempatnya. Keyakinan kelasnya yaitu bertanggung jawab. Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelasnya itu apa? Saling menghormati. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelumnya. Keyakinan kelas yang dibentuk yaitu menghormati orang lain atau berkomitmen. Peraturan kelas yang selanjutnya itu dilarang menggunakan narkoba. Keyakinan kelas di sini yang kita terapkan yaitu tentang kesehatan. Kemudian bergantian atau menunggu giliran. Keyakinan kelas yang dibentuk yaitu menghormati orang lain kemudian berempati. Peraturan kelas dilarang perokok, yaitu keyakinan kelasnya kesehatan serta menghormati orang lain. Peraturan kelas gunakan masker, keyakinan kelasnya kesehatan dan keamanan. Kemudian peraturan kelas berjalan di kelas dan koridor, keyakinan kelasnya yaitu keamanan dan keselamatan. Di sini ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama yaitu penghukum, kemudian pemantau sebagai teman, sebagai pembuat rasa bersalah, kemudian sebagai manajer. Nah, Bapak Ibu, di sini ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama yaitu penghukum, kedua pemantau, ketiga sebagai manajer, keempat sebagai teman, kemudian kelima pembuat rasa bersalah. Di sini akan saya jelaskan sebagai penghukum. Kita sebagai penghukum yaitu seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Itu adalah salah satu contoh dari penghukum Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya yaitu sebagai
manajer. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih tinggi, bersuara lebih lembut ya Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya yaitu guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasinya. Guru sebagai pemantau, yaitu memantau berarti mengawasi. Selanjutnya, bagian manajer. Manajer di sini yaitu posisi terakhir, posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, kemudian mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Oke, baiklah, demikian pemaparan dari 5 posisi kontrol guru tersebut. Nah, Bapak Ibu di sini kira-kira 5 posisi kontrol apa yang sudah Bapak Ibu miliki? Coba saya ingin jawaban dari Bu Seni Purwati. Silakan Ibu. Baik, terima kasih Bu Titin. Di sini posisi kontrol guru. Saat ini saya masih sebagai teman. Jadi saya itu berusaha untuk dekat dengan siswa-siswa. Ketika ada kesalahan, saya menanyakan sebagai guru, yakni saya sebagai teman. Di sini saya dekat dengan siswa, sehingga ketika ada siswa yang salah, di situ saya melakukan pendekatan sebagai teman agar mereka tidak takut dengan saya. Oke, terima kasih, beri aplaus pada Bu Seni Purwati. Jawabannya. Oke, selanjutnya satu lagi ya Bapak Ibu, coba saya di sini tanyakan ke Bu Indah ya. Kira-kira dari 5 posisi kontrol guru, manakah yang Bu Indah miliki? Dan sebaiknya itu harus bagaimana Bu Indah? Silakan Bu Indah. Terima kasih Bu Titin atas kesempatannya ya. Jadi kalau masalah posisi kontrol ini ya jujur sebenarnya malu karena saya sendiri belum bisa menjadi guru yang baik secara keseluruhan, dan terkadang juga masih ada istilah emosi ketika menghadapi siswa. Sebaiknya sih seorang guru itu ada di posisi manajer, tapi saya sendiri menerapkan khususnya untuk yang tingkat SMA ya, karena ketika kita langsung ke posisi pemukul pun mereka akan sakit hati. Kalau hanya posisi pemantau tanpa ada punishment atau tidak ada hukuman, mereka pun tidak akan segan dengan kita. Ketika kita jadi teman, mungkin oke, mereka jadi lebih nyaman dengan kita, tapi ada di posisi ketika teman itu mereka terkadang lupa istilah saya mah asing atau etikanya, sehingga kebebasan gitu. Dan ada ketika membuat rasa bersalah itu biasanya istilahnya kita menjas atau dengan istilah bahasa saya nyindir. Kamu tuh begini, sehingga membuat mereka saya salah ya Bu. Itu pun tidak baik, karena apa? Benar akan menimbulkan jiwa sadar diri mereka, tapi efek buruknya adalah menimbulkan rasa tidak percaya diri siswa. Jadi kalau saya sendiri sih belum bisa melaksanakan yang terbaik, tapi selama ini saya kolaborasikan. Jadi saya menjadi teman mereka, ada kalanya saya membuat masalah, mengingatkan mereka dengan membuat mereka menjadi rasa bersalah. Saya juga memantau tingkah laku mereka, dan kalaupun mereka sudah mendapatkan teguran dari saya ternyata tidak ada perubahan, maka saya menjadi posisi penghukum. Tapi memang seyogyanya seorang guru itu menjadi posisi manajer, jadi memang dikembalikan ke siswa agar mereka tahu dan sadar posisi mereka salahnya itu di mana gitu kan. Gitu kalau saya mungkin Bu Titi bisa mendapatkan lagi. Terima kasih.
sebagai pendukung, kemudian sebagai teman, kemudian juga tidak membuat rasa bersalah terhadap siswa kita masing-masing. Oke, selanjutnya. Oke, yang selanjutnya itu segitiga restitusi. Ada 3 ya Bapak Ibu. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Ketiga, menanyakan keyakinan. Dari segitiga restitusi itu, langkah pertama menstabilkan identitas. Dari kontrolnya itu, kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Kemudian yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Teori kontrolnya, semua perilaku memiliki alasan. Selanjutnya yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrolnya, kita semua memiliki motivasi internal. Oke Bapak Ibu, masih semangat? Masih semangat? Oke, 1 kali tepuk pramuka. Ya, terima kasih Bapak Ibu, masih semangat ya. Dari beberapa materi tadi yang sudah saya jelaskan, kemudian Bapak Ibu ikut mendefinisikannya. Alhamdulillah luar biasa ya Bapak Ibu. Di sini untuk yang terakhir yaitu saya akan melakukan refleksi terhadap diri saya sendiri kepada Bapak Ibu semuanya ya. Oke, yang pertama, apa perasaan Bapak Ibu setelah mengikuti diseminasi ini? Kemudian yang kedua, bagian mana yang paling berkesan bagi Bapak Ibu dari diseminasi ini? Yang ketiga, apa yang ingin Bapak Ibu lakukan setelah mengikuti kegiatan ini? Saya tanyakan ke Bu Susi coba. Saya merefleksikan menurut Bu Susi itu apa perasaan Ibu setelah mengikuti diseminasi ini? Baik, terima kasih Ibu Titi. Yang pertama, perasaan saya itu sangat luar biasa Ibu, karena di sini saya mengetahui tentang pemaparan Ibu budaya positif. Jadi saya sangat senang karena apa, di sini saya menemukan wawasan yang baru yang sebelumnya saya belum tahu gitu. Tapi setelah pemaparan Ibu Titi, ternyata budaya positif itu begitu luar biasa. Jadi saya sangat senang sekali Ibu karena mempunyai pengalaman baru. Yang kedua, bagian yang berkesan itu 5 posisi kontrol Ibu. Jadi sebelum saya mendengar penjelasan dari Ibu Titi itu posisi saya itu hukum Bapak Ibu. Jadi memang posisi yang kurang tepat dari seorang guru, tapi setelah mengetahui budaya positif atau 5 posisi kontrol guru, itu ternyata kita seharusnya sebagai manajer. Nah itu saya perlu belajar lagi. Jadi pengalaman yang sangat berkesan bagi saya, ternyata apa yang saya lakukan itu salah gitu, kurang tepat. Nah di sini saya tahu seharusnya saya sebagai manajer yang bisa mengondisikan anak-anak tanpa hukuman gitu ya Ibu. Jadi memang ketika menghukum itu, ketika melihat sesuatu yang salah, jiwa saya itu munculnya gini, saya pengen anak itu langsung melakukan sesuatu tindakan yang saya inginkan gitu. Terus yang ketiga itu apa yang ingin saya lakukan setelah mengikuti kegiatan Ibu ini. Jadi banyak Ibu sebenarnya. Jadi saya itu pengen kami sebenarnya. Jadi dimulai dari saya ingin menerapkan budaya positif di sekolah Ibu. Jadi saya bayangkan ketika budaya positif itu sudah ada, sudah berada di sekolah kita akan semakin nyaman Ibu. Jadi kita tidak perlu lagi marah-marah, tidak perlu lagi memukul seperti 5 posisi kontrol yang saya miliki tadi. Jadi sekolah kita itu akan nyaman dan semuanya juga akan nyaman. Pendidik juga nyaman, staff juga nyaman, dan anak-anak pun akan nyaman dengan budaya positif yang memang sudah terjalin dan bisa dilaksanakan terus-menerus. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Ibu Titin. Terima kasih. Baik, terima kasih beri aplaus kepada Bu Susi, luar biasa ya. Untuk saya juga berterima kasih untuk Bapak Ibu guru semuanya. Tepuk tangan semuanya ya. Terima kasih sudah mengikuti diseminasi saya hari ini. Semoga Bapak Ibu dapat ilmu dan
kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi